Pada tahun 1974, ilmuwan dari Observatorium Arecibo di Puerto Rico berusaha mengirimkan pesan radio yang berdaya tinggi ke gugus bintang M13 dan berharap mendapatkan jawaban dari peradaban yang ada di luar sana. Selama puluhan tahun, pesan itu tidak mendapatkan jawaban apapun yang memang sudah ditunggu-tunggu. Hingga akhirnya 27 tahun kemudian, di tahun 2001, sebuah jawaban muncul. Bukan melalui sinyal radio, tapi melainkan tercetak di ladang gandum tepat di depan Observatorium Chilbolton, Inggris. Pesan itu berupa pola raksasa yang dibuat di area yang sangat luas dengan presisi yang hampir mustahil kalau itu dilakukan oleh tangan manusia. Dan fenomena itu dikenal dengan nama crop circle. Dan ternyata Sobat Jiwa, pola-pola itu tidak hanya terjadi sekali atau dua kali aja, tapi muncul di seluruh dunia, bahkan pernah sampai ada di Indonesia. Nah, selama puluhan tahun Sobat Jiwa, manusia mencoba untuk memecahkan kode apa sebenarnya yang dikirimkan melalui crop circle itu. Sampai akhirnya, teknologi AI paling canggih sekalipun diturunkan untuk coba mengungkap rahasia di balik semuanya. Apa sebenarnya isi dari pesan yang ada di crop circle itu? Nah, ini adalah pembahasan dari video yang paling menarik yang pengen saya bahas bersama kalian semua Sobat Jiwa. Untuk itu, langsung aja kita masuk ke video hari ini. Sobat Jiwa, untuk cerita ini kita akan mundur ke tahun 1974 ya. Nah, di tahun itu teknologi mulai berkembang pesat. Manusia yang haus dengan pengetahuan mulai menjelajah luar angkasa lebih jauh lagi. Di observatorium yang ada di Arecibo, Puerto Rico, ada satu teleskop berukuran sangat raksasa dan itu bukan teleskop lensa yang dipakai untuk melihat benda langit gitu Sobat Jiwa. Tapi itu merupakan teleskop radio yang fungsinya itu adalah mendengarkan gelombang radio dari luar angkasa. Di situ adalah tempat di mana proyek SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence atau proyek pencarian kecerdasan makhluk luar angkasa melakukan pemindaian besar-besaran untuk mencari sinyal dari peradaban lain. Nah, di tahun itu, teleskop ini di-upgrade teknologinya sampai bisa mengirim dan juga menerima pesan lebih jauh dan juga lebih kuat lagi. Nah, sebagai tanda perayaan upgrade teknologi ini, mereka atau orang-orang yang ada pada saat itu mencoba mengirimkan pesan ke luar angkasa. Tahu nggak kalian Sobat Jiwa, pesan apa yang dikirimkan sama mereka? Isinya ada 1,6 megabyte data yang berisi informasi tentang DNA manusia, kemudian bentuk dari tata surya, dan juga posisi kita di tata surya, dan beberapa banyak hal lainnya yang menceritakan kehidupan kita yang ada di bumi. Singkat cerita, setelah puluhan tahun berlalu, nggak ada jawaban apapun dari pesan tersebut. Sampai akhirnya, pada tahun 2001, di dekat Observatorium Radio Chilbolton, Hampshire di Inggris, pesan itu mendapatkan jawaban. Pagi itu, tepatnya di bulan Agustus 2001, para peneliti menemukan sebuah pola aneh yang sangat besar dan tercetak di sebuah ladang gandum. Pola itu berisikan replika dari pesan yang memang sudah pernah dikirimkan sebelumnya oleh manusia yang ada di tahun 1974 tadi. Tapi pesan yang dibalaskan itu dimodifikasi oleh pengirimnya. Apa aja detail yang dimodifikasi itu? Yang pertama, melihat tata surya yang digambarkan di sana. Kalau pesan kita menempatkan bumi sebagai planet ketiga yang paling penting, nah pola di Chilbolton itu justru menyoroti planet keempat dan juga kelima dalam sistem mereka atau orang yang di sana itu sebagai pusat kehidupan. Seolah-olah mereka yang ada di sana itu menyampaikan pesan, kami ada di sini. Di sistem bintang yang punya lebih banyak planet layak huni dibandingkan kalian manusia. Terus yang lebih gilanya lagi nih Sobat Jiwa, ada gambar struktur DNA. Nah, pesan yang dikirimkan dulu di tahun 1974 itu isinya kan DNA manusia yang punya helix ganda atau double helix. Nah, tapi di pola ini Sobat Jiwa, helixnya itu ada 3. Artinya apa? Ini kayak mereka itu lagi kasih pesan bahwa seolah-olah mereka itu sudah memiliki atau sudah mengalami evolusi biologis yang lebih maju sehingga struktur kehidupan mereka jauh lebih kompleks dan lebih canggih dibanding kita manusia yang ada di bumi. Dan di samping pesan tersebut muncul sebuah gambar wajah. Bukan wajah manusia, tapi itu adalah wajah yang digambarkan dengan teknik shading atau bayangan yang sangat detail dan memunculkan sosok berkepala besar dengan mata lebar yang begitu familiar, sosok yang selama puluhan tahun sering muncul dalam laporan saksi mata mengenai fenomena aliens. Nah, kalau misalnya dibilang kebetulan pola itu muncul, pola itu tidak hanya satu Sobat Jiwa, tapi pola-pola serupa muncul di berbagai penjuru dunia. Nggak sekali dan juga nggak 2 kali. Tapi ratusan bahkan ribuan kali.
Semuanya itu membentuk geometri unik dengan presisi yang kalau misalnya boleh bilang jujur, kecil banget kemungkinannya itu dibuat oleh tangan manusia dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, kalian jangan kemana-mana dulu, karena di chapter berikut kita akan bahas berbagai kejadian crop circle yang paling bikin heboh sepanjang sejarah umat manusia. Sobat Jiwa, kalau dipikir pola crop circle itu terlihat sederhana, nah, kalian perlu tahu dulu, kalau beberapa di antaranya punya tingkat kerumitan level dewa dengan bentuk presisi yang luar biasa. Nah, yang pertama nih ya, ada kejadian crop circle di Alton Barnes yang ada di Inggris di tahun 1990. Tapi sebelumnya, dunia mungkin masih menganggap crop circle itu cuma sekedar lingkaran-lingkaran aneh yang biasa muncul di ladang warga. Tapi Alton Barnes itu meruntuhkan semua anggapan sederhana itu. Kenapa? Karena ini adalah momen pertama di mana crop circle mulai dianggap serius, dari yang tadinya cuma lingkaran biasa, jadi sebuah simbol yang sangat-sangat kompleks. Jadi ceritanya Sobat Jiwa, pagi itu warga desa terbangun dan menemukan sebuah formasi raksasa yang membentang hampir 60 meter di tengah ladang gandum. Yang tadinya ladang gandum itu benar-benar bersih atau rapi. Nah, pola itu bukan cuma lingkaran, tapi perpaduan geometri dan ada garis-garis serta elemen-elemen yang kalau misalnya digabung itu kelihatan kayak diagram yang sangat rumit. Dan yang bikin merindingnya lagi adalah lokasi Alton Barnes itu berada di tengah area yang secara historis dikenal sangat angker dengan situs-situs prasejarah. Jaraknya dekat banget dengan Silbury Hills, salah satu bukit buatan manusia tertua yang ada di Eropa. Di area situs yang mungkin saat ini kalian kenal dengan nama Stonehenge. Formasi itu kayak memang sengaja dibuat di dekat pusat energi purba yang ada di situ. Nah, begitu berita ini bocor ke media Sobat Jiwa, puluhan helikopter wartawan dari berbagai negara mulai mengitari langit Wiltshire setiap hari dan itu menjadi berita global. Dan dari semuanya itu, ada satu detail yang jarang banget dibicarakan, yaitu tekstur padinya Sobat Jiwa. Para peneliti yang pertama kali turun ke lapangan menemukan bahwa batang-batang gandum di dalam formasi Alton Barnes itu nggak patah sama sekali. Batang-batang itu cuma bengkok di bagian ruasnya, dan yang lebih anehnya lagi, tanaman itu tetap tumbuh ke arah samping. Nah, ilmuwan yang ada pada saat itu semuanya kebingungan. Gimana mungkin ada tenaga yang bisa membengkokkan batang gandum dengan sangat cepat tanpa membuat tanamannya kering atau mati? Dan satu hal lagi, nggak ada satupun saksi mata yang melihat aktivitas manusia di sana sepanjang malam untuk membuat formasi itu. Nggak ada suara mesin, nggak ada kebisingan, dan nggak ada jejak ban traktor sama sekali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terjadi lagi di tahun 1996. Crop circle ini dinamakan dengan nama The Julia Set. Yang bikin heboh Julia Set ini Sobat Jiwa, kalau misalnya memang manusia yang niat banget bikin pola yang kayak gitu, itu hitungannya ini kayaknya pola yang dibilang nggak sederhana. Untuk menggambarkan pola itu di atas kertas aja nih ya, itu butuh perhitungan matematika tingkat tinggi. Buat Sobat Jiwa yang ngerti geometri nih ya, pasti paham banget gimana rumitnya lihat pola ini. Pola ini seolah bilang kalau pembuat dari pola itu paham banget soal perhitungan ruang dan juga fraktal. Dan kalaupun ada manusia yang coba-coba buat itu, mereka pasti butuh waktu berhari-hari dan harus pakai komputer untuk mengkalkulasinya, serta alat pengukur laser dan juga tim yang nggak sedikit untuk memastikan setiap garisnya yang sangat presisi. Nah, yang jadi misterinya nih Sobat Jiwa, kejadian itu terjadi di lokasi tepat di depan area Stonehenge, sebuah lokasi yang diawasi ketat dan juga sangat terbuka. Cuacanya waktu itu lagi buruk banget. Nah, hujan badai turun dengan sangat lebat, membuat tanah di area itu berubah jadi lumpur yang sulit banget untuk dipijak. Nah, catat poin ini baik-baik Sobat Jiwa. Seorang pilot yang terbang melintasi area Stonehenge, itu dia terbang pada pukul 17.30 waktu itu, melaporkan ladang gandum yang ada di sana itu masih kelihatan bersih dan normal. Nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi yang anehnya adalah hanya berjarak 45 menit kemudian, saat pilot yang sama terbang lewat jalur yang sama, circle crop yang besar dan rumit itu sudah ada di sana terbentuk. Coba kalian pikir, 45 menit aja, di tengah badai, di bawah hujan lebat, di depan monumen paling terkenal di dunia, sebuah pola matematika tingkat tinggi itu langsung tercipta tanpa ada satupun saksi mata, tanpa ada suara mesin, tanpa lampu sorot, dan yang paling nggak masuk akalnya lagi adalah tanpa meninggalkan satupun jejak kaki atau bekas ban di lumpur atau tanah yang ada di situ. Coba pikir, gimana mungkin puluhan orang bisa bikin pola besar seakurat itu dalam waktu kurang dari 1 jam tanpa meninggalkan jejak di tanah yang basah oleh lumpur. Lanjut lagi nih ya, masih di tahun yang sama ada circle crop di Windmill Hill. Dibandingkan sama Julia Set, formasi circle crop Windmill Hill ini jauh lebih luar biasa Sobat Jiwa.
ada 151 lingkaran dengan ukuran yang berbeda-beda dan semuanya itu tersusun dengan sangat rapih membentuk pola geometris yang menyerupai sebuah galaksi atau struktur molekul yang sangat-sangat kompleks. Dan yang bikin hebohnya juga bukan hanya sekedar pola formasinya. Saat itu peneliti datang ke lokasi itu dan mereka dibuat kaget tentang apa yang mereka temukan di lapangan. Kompas yang mereka bawa mulai berputar tidak menentu atau error gitu. Alat-alat elektronik kayak kamera, perekam suara, bahkan jam tangan digital yang mereka punya itu mengalami gangguan atau mati total tanpa ada sebab apapun. Dan waktu tanaman gandumnya diperiksa di bawah mikroskop, ada perbedaan struktur batang gandumnya itu. Batang gandumnya itu nggak patah, tapi terbakar secara mikro di bagian ruasnya. Persis seperti efek yang terjadi kalau gandum tersebut terpapar oleh gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi sangat tinggi dalam durasi yang sangat-sangat singkat. Dan para ilmuwan di situ menyimpulkan ada gelombang elektromagnetik yang sangat tinggi yang membuat area dalam batang gandumnya itu terbakar sampai melunak, kemudian melekuk dan kembali mengeras lagi. Dan kejadian ini Sobat Jiwa sama juga kayak formasi di Julia Set. Gak ada bekas alat berat, gak ada sisa jejak-jejak yang menandakan adanya pengerjaan yang dilakukan oleh manusia. Yang ada cuma hamparan pola yang sempurna dan sisa-sisa energi elektromagnetik yang masih tertinggal di daerah itu. Nah, dari ketiga kejadian itu aja sudah bikin kita sangat heran. Bener nggak Sobat Jiwa? Coba, gimana menurut kalian semua? Kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi ini belum selesai ya Sobat Jiwa. Satu lagi nih, emang kejadian itu cuma terjadi di Inggris? Ternyata enggak. Ini terjadi di seluruh dunia, bahkan juga terjadi di Indonesia. Nah, kalian yang belum tahu pasti penasaran kan? Kayak gimana bentuknya crop circle yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut. Fenomena crop circle yang biasa kita tonton dari berita atau dokumenter luar negeri, akhirnya terjadi juga di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 23 Januari tahun 2011 lalu. Di sebuah desa Yogyakarta, tepatnya di Dusun Krasakan, Desa Jogotirto, Berbah, Sleman. Ceritanya pagi itu suasana dusun yang biasanya tenang, mendadak heboh Sobat Jiwa. Warga terbangun dan menemukan hamparan sawah milik Pak Ngadiman dan juga beberapa tetangganya berubah total. Di sana terlukis sebuah pola geometris besar yang sangat presisi dengan diameter mencapai 60-70 meter. Dan kalau misalnya kita lihat dari udara tuh ya, bentuknya menyerupai simbol cakra yang sangat kompleks. Dan waktu itu dalam hitungan jam, Dusun Krasakan berubah jadi sebuah pusat perhatian nasional. Ribuan orang dari berbagai kota langsung berdatangan. Bahkan ada yang rela menginap di pinggir sawah demi melihat langsung kejadian itu. Dan wartawan yang juga waktu itu meliput sampai penasaran juga. Sampai polisi juga harus memasang garis pengaman atau garis pembatas karena area tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang sifatnya tuh semuanya pada penasaran. Tapi Sobat Jiwa, di balik keramaian itu ada sebuah perdebatan besar yang membelah pendapat para ahli. Di satu sisi Sobat Jiwa, pihak LAPAN, tahu kan ya LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, waktu itu membuat statement yang cukup meragukan. Mereka bilang, kalau itu adalah hasil rekayasa manusia karena lokasinya yang mudah dijangkau dan polanya yang dianggap bisa dibuat dengan teknik sederhana. Tapi di sisi lain, hasil penelitian dari tim ahli Universitas Diponegoro justru membawa cerita yang sangat berbeda. Waktu mereka turun ke lapangan dan mengambil sampel tanaman itu, mereka menemukan kejanggalan yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Pertama, batang padi yang ada di sana itu tidak patah secara fisik, sama seperti yang terjadi di Inggris tadi. Batangnya cuma tertekuk di bagian ruasnya lagi. Mirip fenomena crop circle yang terjadi di Inggris. Kedua, secara kimia ditemukan adanya peningkatan kadar nitrogen dan juga unsur nikel yang tidak wajar di area tersebut. Bahkan tanah yang ada di titik-titik tertentu itu menunjukkan adanya perubahan struktur mineral akibat panas yang sangat singkat tapi intens banget. Nah, coba kalian bayangin Sobat Jiwa. Warga dusun yang setiap hari kerja di sawah itu aja, mereka kebingungan. Mereka tahu banget gimana susahnya menata satu baris padi di atas tanah yang berlumpur. Nah, ini terjadi pola serumit itu dalam waktu semalam aja. Di tengah sawah yang berlumpur, tanpa ada jejak kaki satupun yang tertinggal di pematang sawahnya juga. Nah, dari sini Sobat Jiwa, dari crop circle yang terjadi di banyak tempat di berbagai belahan dunia, ada pola unik dan juga jejak yang ditinggalkan yang membuat kita susah percaya kalau ini cuma buatan manusia. Nah, jejaknya itu apa aja? Kita bahas di chapter yang berikut. Kalau misalnya kita berbicara tentang jejak fisik dari crop circle itu Sobat Jiwa, ada beberapa keanehan yang bikin kecil banget kemungkinannya kalau itu dilakukan oleh manusia. Nah, keanehannya itu di mana? Pertama ya, ada di batangnya.
Kalau misalnya manusia bikin pola di ladang dengan cara diinjak atau misalnya diratain pakai papan kayu, kira-kira apa yang terjadi? Batangnya pasti akan patah kan ya? Patah, hancur, dan tanamannya pasti bakalan mati dalam hitungan hari. Tapi di dalam crop circle yang asli, batang tanamannya itu nggak patah sama sekali. Batangnya melengkung hingga 90 derajat tepat di bagian ruasnya itu. Dan tanamannya itu tetap hidup, terus tumbuh, dan tetap mencari nutrisi dari akarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara biologi, ini seperti ada energi panas yang sangat singkat dan juga intens yang membuat struktur sel batang itu melunak, kemudian menekuk, dan langsung mengeras lagi dalam posisi baru. Dan kalau dari yang dipelajari, itu belum ada manusia yang bisa meniru efek pelunakan biologis seperti itu. Nah, itu dari segi batangnya. Kemudian dari sisi tanahnya juga. Para peneliti yang mengambil sampel tanah di bawah formasi itu sering menemukan dua hal yang seharusnya nggak ada di lahan pertanian biasa. Yaitu yang pertama, mikrosfer logam, dan juga yang kedua, kristalisasi tanah. Mikrosfer itu adalah butiran logam mikroskopik yang bentuknya bulat, kayak bola-bola kecil gitu Sobat Jiwa. Nah, dalam dunia fisika, bentuk bulat sempurna itu cuman bisa dibuat kalau logam itu mencair dalam suhu yang sangat-sangat panas. Dan juga di udara terbuka, kemudian bisa mendingin kembali secara singkat. Dan selain itu, tanah yang ada di lokasi itu sering banget berubah jadi kristal. Sebuah proses yang biasanya butuh tekanan dan juga panas yang sangat tinggi, yang kalau misalnya boleh kita bilang itu setara dengan aktivitas gunung berapi atau ledakan bom yang benar-benar sangat panas. Pertanyaannya satu, sumber panas sedahsyat itu datangnya dari mana? Saat itu dalam waktu 1 malam. Dan yang paling bikin ilmuwan merasa aneh lagi adalah gelombang elektromagnetiknya. Di banyak kasus, perangkat elektromagnetik mereka dari para peneliti itu biasanya mendadak mati, kompasnya juga error, sampai kamera yang merekamnya itu memiliki gangguan frekuensi. Dan itu biasanya menandakan kalau lokasi tersebut baru saja terpapar oleh medan energi elektromagnetik yang sangat-sangat kuat. Nah, padahal nih Sobat Jiwa, kalau misalnya kita tahu lokasinya itu, dia berada di tengah desa, jauh dari listrik tegangan tinggi, jauh dari pangkalan militer, dan nggak ada sumber daya buatan manusia atau teknologi canggih apapun yang ada di sekitar sana. Nah, buat mereka yang meneliti lebih dalam fenomena itu, jawabannya sebenarnya sangat jelas. Ada energi yang jauh lebih besar, jauh lebih misterius, yang bukan tenaga manusia, yang sedang memberi kode dalam bentuk pola kepada kita manusia yang ada di bumi. Dan pola-pola itu Sobat Jiwa membuat otak orang yang melihat itu meresponnya secara tidak sadar. Studi menunjukkan ada emosi-emosi yang terbentuk saat mereka atau orang-orang yang berusaha menatap pola-pola itu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini pembahasannya. Nah, Sobat Jiwa, tadi kita udah bahas ya soal bukti fisik, soal radiasi, sampai soal logam mikroskopik. Nah, sekarang kita bicara soal sesuatu yang nggak kalah pentingnya juga. Apa yang terjadi di dalam kepala seseorang saat mereka mencoba menatap pola-pola itu. Banyak orang yang datang ke lokasi crop circle itu, mereka semua melaporkan sensasi yang sama. Ada yang merinding, ada yang malah muncul perasaan tenang yang luar biasa, bahkan ada yang merasa cemas nggak jelas gitu Sobat Jiwa. Dan ini bukan kebetulan. Berdasarkan studi yang dilakukan Trisi dan juga para peneliti independen terhadap respon audiens, nah pola-pola crop circle yang paling kompleks itu terbukti memicu aktivitas di area otak yang sangat spesifik, yaitu di bagian amigdala yang mengolah emosi dan juga prefrontal cortex yang bertanggung jawab terhadap intuisi serta pengenalan pola tingkat tinggi. Nah, kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Nah, para peneliti itu bilang kalau orang-orang yang sedang melihat pola itu sedang berhadapan dengan apa yang disebut sebagai neurosymbolic messaging. Bayangin gini Sobat Jiwa, pola geometri itu adalah satu bahasa yang nggak ditulis pakai alfabet. Nah, otak visual kita itu dirancang untuk mengenali pola simetri dan juga harmoni. Waktu kita melihat pola crop circle yang sempurna, maka otak kita nggak memprosesnya sama kayak kita membaca buku gitu ya. Pola visual kayak gitu langsung menembus logika sadar dan masuk ke sistem limbik, yaitu area di otak yang mengatur emosi dan juga memori purba. Itulah kenapa mereka atau orang-orang yang melihat crop circle itu rasanya beda saat mereka melihat lukisan biasa. Pola-pola itu pakai rasio emas atau golden ratio dan juga proporsi yang secara alami sudah tertanam di dalam sel-sel tubuh kita. Saat kita melihat polanya itu Sobat Jiwa, otak kita merasa seperti sedang melihat sesuatu yang sangat familiar, seolah-olah kita lagi membaca bahasa universal yang sudah ada sebelum bahasa manusia diciptakan. Ada juga teori yang mengatakan kalau crop circle itu berlaku seperti kunci bagi pikiran manusia. Mereka memicu intuisi karena mereka merepresentasikan keteraturan alam semesta
yang selama ini terkubur oleh kesibukan kehidupan dunia modern. Nah, kalau misalnya kamu merinding melihatnya Sobat Jiwa, atau ada perasaan tertentu yang misalnya susah untuk dijelaskan, itu adalah respon dari alam bawah sadarnya kalian yang sedang mengenali struktur tersebut sebagai sebuah pesan yang sangat mendalam dan mungkin dikenal dari beberapa atau ribuan tahun sebelumnya. Dan situlah kenapa banyak orang merasa tersentuh secara emosional. Kita tidak ngerasa sedang melihat ladang gandum yang rusak, tapi kita sedang merasa menatap sebuah pesan yang sedang mencoba berkomunikasi dengan jiwa kita. Nah, kita lanjut ya Sobat Jiwa. Ini yang membuat saya juga paling penasaran. Berhubung saat ini sudah ada teknologi yang sangat maju, benar nggak? Nah, maka ada sekelompok peneliti yang akhirnya tetap berusaha memecahkan kode di fenomena crop circle itu, yaitu dengan bantuan teknologi AI. Nah, ini yang menariknya. Apa sih kode yang ada di dalam crop circle itu yang coba dipecahkan melalui teknologi AI? Nah, ini bagian yang paling serunya nih Sobat Jiwa. Tahun ini ya, tahun 2026 ini, sebuah riset rahasia yang disebut The Quiet Project dilakukan di sebuah laboratorium neural yang ada di negara Eropa. Misinya sebenarnya sederhana, yaitu memasukkan seluruh sejarah desain manusia ke dalam satu sistem AI. Mulai dari simbol kuno dari suku Maya, geometri mandala Tibet, sampai cetak biru, arsitektur gotik, dan juga kalkulasi NASA. Dari yang paling jadul sampai yang paling kekinian saat ini, itu semuanya dimasukin ke dalam sistem AI itu. Tujuannya apa? Supaya bisa ngecek semua pola-pola gambar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Jadi misalnya nih ya, kalau kita masukin gambar glyph atau tulisan Mesir kuno yang ada di piramid, maka si AI itu bakalan tahu itu dari mana, kemudian dari peradaban apa, dan maknanya apa. Nah, gitulah singkatnya. Nah, terus tim peneliti ini memutuskan untuk melakukan tes secara iseng. Awalnya gitu. Mereka mencoba masukkan semua foto-foto crop circle ke dalam data AI mereka yang sudah dirancang tadi. Mereka berharap AI-nya bakalan bilang ini tuh hoax atau karya iseng dari beberapa manusia aja, gitu kan? Nah, kalian tahu apa yang terjadi Sobat Jiwa? Yang terjadi justru malah sebaliknya. Saat gambar pertama masuk, mesin itu langsung melambat. Detik-detik yang biasanya hanya butuh milidetik untuk diproses, itu tiba-tiba jadi melambat atau memanjang. Kemudian muncul peringatan merah di layar, Algorithmic Entropy Spike. Yang artinya, bagi tim pengembang, itu adalah tombol panik. Itu adalah sinyal bahwa pola yang dimasukkan memiliki kompleksitas yang melampaui apa yang bisa dicerna oleh sebuah sistem. Jadi kalau misalnya diartikan lagi nih ya, AI itu akan bilang, ini bukan pola yang bisa saya kategorikan. Dan hal aneh lainnya terjadi lagi saat mereka mencoba melakukan compression test. Nah, logikanya kan Sobat Jiwa, kalau misalnya kita mau mengkompres sebuah gambar atau data, maka ukuran filenya itu pasti akan jadi mengecil, ya kan? Pada waktu itu, mereka mencoba untuk mengkompres data crop circle itu. Dan tahu apa yang terjadi? Filenya justru malah membengkak. Ini adalah sesuatu yang mustahil secara komputasi. Dan artinya, pola crop circle itu bukan sekedar gambar aja. Pola itu berisi data-data yang sangat padat, berlapis-lapis, dan juga menyimpan informasi yang begitu banyak, sampai-sampai mesin itu harus membuat kapasitas memori baru hanya untuk menahan bebannya. Dan akhirnya, sistem AI itu mengalami sistem failure. Di ruang penelitian itu, mereka akhirnya sadar kalau pola-pola crop circle itu bukan pola gambar biasa. Itu adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan logika, di luar sejarah yang kita buat, dan di luar database yang kita punya. Nah Sobat Jiwa, setelah kita membahas semua tentang crop circle tadi, kita jadi perlu sadar satu hal. Pola-pola itu memang bukan sekedar coretan iseng, dan kita lagi melihat sebuah kode raksasa. Ribuan crop circle yang tersebar di seluruh dunia adalah potongan puzzle informasi yang lagi disusun di permukaan bumi. Mungkin saja pesan ini bukan untuk kita baca secara logika, tapi melainkan untuk kita rasakan dengan penuh kesadaran. Pola-pola ini hadir untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari jaringan semesta yang jauh lebih besar. Mungkin cara terbaik untuk merespon misteri ini bukanlah dengan memecahkannya melalui komputer, tapi dengan meningkatkan tingkat kesadaran diri kita masing-masing. Mungkin kita perlu belajar untuk bisa lebih tenang, sehingga kita bisa melihat dan juga menyadari bahwa ada dimensi-dimensi kehidupan yang selama ini nggak bisa dijangkau oleh ego manusia, tapi sangat bisa dirasakan oleh jiwa kita. Nah, satu pertanyaan besarnya sekarang. Apakah ini murni ciptaan manusia yang niat banget
Atau memang ada makhluk cerdas lain yang pengen kasih pesan ke kita, menunggu manusia untuk menjadi cukup pintar dan cukup memiliki kesadaran level tinggi untuk bisa membaca pesan tersebut. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah Sobat Jiwa. Apakah menurut kalian semua pesan ini adalah undangan untuk evolusi kesadaran manusia untuk bisa lebih tinggi, atau sekedar materi fisik yang memang masih belum terjawab? Silahkan kasih komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.